لا نؤمن به واللات والعزى لا نؤمن به أبدا. نبي الله واللات والعزى لسوف يجر الويلات على بني هاشم. Kali ini seluruh pemimpin keluarga besar Quraisy benar-benar tak kuasa menahan amarah. Rabbil Ka'bah ilaiha. Ya Muhammad, تزعم أنك نبي؟ رد صخرتي على رأسك إذا استطعت. Segala upaya yang mereka lakukan untuk menghentikan tindakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak berhasil. Penyiksaan kaum muslimin dan tindakan kejam lainnya justru membuat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semakin teguh menyeru kaumnya untuk meninggalkan kepercayaan nenek moyang. Bani Hashim, keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Quraisy sendiri, selalu menjadi pembela dan pelindung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. إن كان يريد مالا جعلناه أكثرنا مالا وإن كان يريد جاها جعلناه سيدا علينا إن كان يريد ملكا ملكناه علينا. ما أعظم محمدا تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Maka di Darun Nadwa, tempat musyawarah Quraisy dekat Ka'bah, mereka mulai mencari jalan keluar untuk mengakhiri semua tindakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinilai telah merusak tatanan kehidupan Quraisy. Saat itulah, seorang pria berwibawa yang tidak diketahui asal-usulnya bergabung di Darun Nadwa. Pria inilah yang kemudian menghasut para pemimpin Quraisy agar membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang disertai dengan alasan-alasan yang masuk akal kemudian disepakati kaum Quraisy. فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه بين القبائل كلها. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus dibunuh. Kecerdasan pria ini pun mengundang tanya, siapakah dia? رجل من نجد أحب أن يعينكم بالرأي إن سفهاءكم. Sejumlah catatan sejarah Nabi mengungkap, sosok ini tiada lain adalah iblis yang mencoba menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia jin ada yang disebut dengan iblis. Iblis itu hanya satu, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Adam, tidak mau, durhaka, dia ingkar dan dia sombong, dia termasuk orang yang kafir. Maka Allah menggunakan kata gantinya adalah satu, aba wastakbar, dia satu orang, dan itu adalah iblis. Maka itu iblis itu hanya satu, dan dialah satu-satunya di dunia jin yang diberikan Allah kesempatan umur panjang tidak mati, karena dia bersumpah akan mengganggu anak cucu Adam. Adapun jin yang lain mati. Dan inilah iblis yang dulu berhasil menggoda ayah ibu kita itu Adam dan Hawa, dan sehingga mereka diusir dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sosok iblis mengawal kaum Quraisy pada malam eksekusi pembunuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iblis terus mendampingi kaum Quraisy hingga misinya tercapai. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan nabinya dari tipu daya iblis. Atas kuasanya, Allah menjadikan pemuda-pemuda Quraisy yang tengah mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur pulas. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keluar rumah melalui pintu depan rumahnya tak diketahui seorang pun oleh mereka. Inilah awal perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah Al-Munawwaroh. 2 tahun setelah kaum muslimin hijrah di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan jihad melawan kaum Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله صدق الله العظيم. الله أكبر. Inilah seruan jihad pertama dalam sejarah Islam. Sekitar 300 muslimin bergerak ke Medan Badar, 120 km barat daya kota Madinah. Sementara arak-arakan Quraisy dari Mekah siap menghancurkan kaum muslimin. Perang besar inilah yang kemudian disebut dengan Perang Badar. Momen besar ini pula yang menjadi perhatian iblis. Bukan jin, tapi iblis, makhluk tertua yang pernah menggoda Nabi Adam alaihi salam. Kali ini iblis datang dengan wajah pemimpin masyarakat Bani Kinanah, yaitu Suraqah bin Malik. Begitu muslimin dibantu oleh para malaikat, sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Anfal. Idza staghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika muslimin dibantu oleh 1000 malaikat, maka iblis bisa melihatnya. Kemudian iblis yang berbentuk wajah Suraqah pergi. Begitu pergi ditanya oleh orang-orang Quraisy, kenapa kamu pergi? Tinggalkan kami. Dia mengatakan, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Mengapa datang di 2 peristiwa itu? Karena sesungguhnya iblis tidak perlu untuk dia datang sendiri. Sebagaimana disampaikan dalam riwayat Sahih Muslim bahwa iblis cukup meminta laporan dari setan-setan yang mengganggu anak cucu Adam. Tapi kali ini dia datang sendiri. Maka ada fokus yang menarik untuk kita pelajari, bahwa ternyata inilah 2 peristiwa besar dalam kehidupan anak manusia, anak cucu Adam, yang akan membawa perubahan yang amat dahsyat. Untuk itulah maka iblis langsung yang harus turun. Peristiwa itu adalah yang pertama hijrah, dan yang kedua adalah jihad perdana, jihad yang pertama. Iblis yang muncul di 2 peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Islam merupakan makhluk tertua yang dicatat kitab suci. Dialah yang menggoda Adam dan istrinya di surga dan mengakibatkan keduanya terusir ke bumi. Dia pula yang dicatat Al-Quran sebagai makhluk yang tidak pernah bertobat dan diberi hak oleh Allah untuk menggoda anak cucu Adam yang kematiannya ditangguhkan Allah hingga hari kiamat kelak. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Iblis dalam catatan beberapa riwayat merupakan induk dari para jin yang hidup di dimensi lain di alam semesta ini. Tidak ada catatan yang pasti seperti apa dimensi lain itu.
Al-Quran hanya menyebut bahwa makhluk ini tidak bisa dilihat manusia. Sebaliknya, mereka dengan leluasa bisa melihat manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sebagian ulama meyakini golongan jin tercipta secara berpasangan hingga melahirkan banyak keturunan. Golongan inilah yang disebut-sebut Al-Quran sebagai golongan makhluk yang mendapat kewajiban beribadah kepada Allah sama dengan manusia. Itu sebabnya serombongan jin terhenyak saat mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Pintu hidayah pun terbuka hingga mereka memeluk Islam. Ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran, kemudian dihadiri beberapa kelompok dari dunia jin, dari beberapa jin yang hadir untuk mendengarkan, dan itu diabadikan oleh Al-Quran Al-Karim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggiring jin itu, beberapa jin untuk mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir di majelis Nabi yang sedang membaca Al-Qur'anul Karim, berkata sesama mereka, ansitu, diamlah kalian, dengarkan bacaan ini. Dan para ulama menyampaikan bahwa Rasulullah SAW saat itu tidak mengetahui bahwa itu sedang didengarkan oleh jin sampai Nabi diberitahu oleh Al-Quran Al-Karim. Kemudian ketika mereka mendengarkan baik-baik itu, mereka mendapatkan informasi, kemudian mereka beriman, mereka pulang ke kaumnya, dan ketika pulang ke kaumnya mereka berdakwah kepada kaumnya. Ini menunjukkan bahwa di kalangan jin pun ada yang beriman. Sebagaimana manusia, ada yang kafir, ada yang beriman. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ada yang muslim, ada yang berpemikiran rusak, ada sekte tertentu, dan seperti manusia. Tempat pertemuan para jin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang kemudian diabadikan dengan sebuah masjid yang bernama Masjid Jin dekat pekuburan Ma'la di kota Mekah. Masjid ini juga dikenal dengan Masjid Bai'ah atau masjid tempat berbaiatnya golongan jin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, di samping kesibukannya berdakwah dan mengajari para sahabatnya agama dan kitab suci, juga menyempatkan diri mengajarkan agama kepada umatnya dari golongan jin. Suatu malam, Nabi dan para sahabat di sebuah perjalanan berhenti di sebuah tempat. Kemudian para sahabat sibuk mencari Nabi malam itu. Sahabat berkeliling sampai mereka mengatakan malam ini menjadi malam yang terasa sangat buruk buat kami, karena kami kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika mereka mencari sampai kemudian terlihatlah Rasulullah SAW hadir dari sebuah arah, dari salah satu arah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa semalam datang kepadaku rombongan utusan dari jin yang mereka minta diajarkan atau diajari Al-Quran Al-Karim. Maka kemudian kata Nabi, aku pergi ke mereka untuk mengajari Al-Quran Al-Karim. Dan itulah tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi menunjukkan, mengajak para sahabat itu untuk melihat bekas-bekasnya. Ada bekas jejak, kemudian juga ada api-api. Ada api-api bekas mereka berkumpul. Dan itu adalah merupakan bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi untuk manusia dan juga untuk dunia jin. Jin yang telah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang mengajak tuannya, Sawad bin Karib, seorang dukun di Yaman, untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Selama 3 malam berturut-turut, Sawad bin Karib dibangunkan jin yang biasa menemaninya. Jin itu terus mengingatkannya akan datangnya seorang nabi utusan Allah dari kaum Quraisy.
التابع الجني هذه المرة الرابعة يأتي إلي وينذرني بمبعث رسول من بني هاشم في مكة. Maka berkat ajakan dan seruan jin soleh itu, Sawad bin Karib bergegas berangkat ke Madinah dan bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara jin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi golongan sesat sebagaimana halnya manusia. Golongan jin sesat inilah yang senantiasa menggoda dan menyesatkan manusia dimanapun berada, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tak lepas dari godaan para jin sesat ini. Namun Allah memberikan anugerah kekuatan tersendiri untuk menghadapi makhluk sesat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diganggu dalam sholat beliau oleh setan. Kemudian Nabi SAW bergumul dengan setan itu, kemudian mengalahkannya sampai Nabi SAW mengatakan, aku bisa merasakan dinginnya lidah setan itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau bukan karena doanya Sulaiman, maka akan aku ikat setan itu sehingga bisa dilihat oleh semua orang dan dimainkan oleh anak-anak Madinah. Doa Sulaiman, Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan berikan aku kerajaan yang tidak boleh ada orang setelahku yang mendapatkan kerajaan sehebat itu. Maka sebesar itulah yang diharapkan Sulaiman, dan Nabi SAW tidak mau menyaingi dalam hal ini karena Sulaiman khusus. Allah berfirman, wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins, bahwa dikumpulkan untuk Sulaiman tentara-tentaranya bukan hanya manusia tapi juga ada dari kelompok jin. Sehingga kita semuanya karena kita tidak bisa melihat dunia jin itu kecuali kalau jin menampakkan dirinya, maka ketika orang sedang melaksanakan ibadah, maka sangat mungkin setan datang untuk menggoda kita. Ketika para sahabat mengeluhkan tentang betapa sulitnya mereka khusyuk dalam sholat, maka Nabi SAW pun menghibur para sahabat dengan mengatakan bahwa itu adalah merupakan bukti iman. Karena kalau Anda beriman, maka Anda diganggu oleh setan. Karena kalau temannya setan, tidak usah diganggu oleh setan. Golongan jin sesat ini pula yang menjadi tempat meminta para dukun untuk mengungkap informasi dari langit. Sebuah informasi yang tak lagi mampu diperoleh para jin sendiri. Inilah yang dicatat dalam beberapa riwayat. Berawal dari wahyu pertama yang turun kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kegemparan terjadi di mana-mana. Bahkan dunia jin pun gempar. Golongan jin sesat yang biasa menguping informasi langit pun terheran-heran. Mereka tak lagi mampu menembus langit. Tiba-tiba langit tertutup bagi mereka. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa mereka mulai berkeliling. Bahkan mereka berkata, mengapa sekarang ketika kami ke langit kami mendapatkan penghalang dan kami sulit untuk mencuri berita langit, karena berita langit adalah berita takdir, sehingga jin bisa mendapatkan berita-berita yang belum terjadi. Untuk itulah mereka bisa menginformasikan itu. Tapi ketika mereka hari itu mulai mendapati kesulitan untuk mendapatkan informasi langit, maka mereka mulai menebar. Mereka mulai menyebar semua untuk baik di timur dan di barat bumi untuk mencari informasi apa yang tengah terjadi sesungguhnya. Sampailah mereka mendengarkan Rasulullah Muhammad SAW sedang membaca Al-Quranul Karim. Dan di saat itulah mereka mengatakan, inilah yang menyebabkan langit mulai dijaga. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat menyampaikan pada kita, Rasulullah menyampaikan pada kita bahwa ketika Rasul diutus dengan Al-Quran, maka langit dijaga oleh bintang-bintang yang fungsinya adalah, diantaranya adalah rujuman lis syayatin,
salah satu fungsi bintang yang indah itu selain untuk lampu di langit, juga berfungsi sebagai pelempar untuk setan-setan yang mencuri berita. Maka sejak itu sampai nanti hari kiamat, termasuk di zaman kita, tidak mudah buat dunia jin untuk mencuri berita langit. Karena mereka akan dikejar oleh panah api itu, dan kalau kena mereka bisa mati. Karena jin juga mati seperti manusia, hanya iblis saja yang diberikan Allah SWT kesempatan untuk hidup sampai hari dibangkitkan. Inilah yang ditegaskan Imam Al-Khattabi, bahwa jin pasca kenabian Muhammad SAW sebenarnya tidak bisa lagi mendapat informasi apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menegaskan akan kebohongan para dukun yang mengaku mendapat bisikan dari langit. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat untuk menghancurkan patung Manat. Patung Manat ini itu ada di sebuah tempat namanya Qudaid. Di Qudaid inilah adanya patung Manat itu. Begitu dia sampai di tempat itu, maka bertemulah dengan penjaganya atau dengan beberapa tokoh di situ. Ketika bertemu, apa yang kalian mau? Ketika itu satu sahabat ini oleh Nabi diberi 20 orang. Jadi untuk menghancurkan satu patung, 20 orang plus satu pimpinan, satu pemimpin panglima mereka, ini menunjukkan bahwa perlu sebuah jihad untuk menghancurkan kemusyrikan tersebut. Dan ketika ingin menghancurkan patung itu, maka ternyata yang dilihat, yang dijumpai justru adalah disebutkan seorang wanita yang dia berkulit hitam dalam keadaan telanjang bulat dengan rambut yang acak-acakan, dan kemudian itulah yang dibunuh oleh sahabat tersebut. Dan setelah itu barulah dihancurkan. Nanti begitu sampai ke Nabi menceritakan itu, dan Nabi mengatakan itulah Manat yang kalian hancurkan. Artinya bahwa yang sedang disembah oleh masyarakat musyrik, menyembah patung itu sesungguhnya sedang menyembah setan. Saat itu ditunjukkan Allah SWT bagaimana setan itu berwujud, dan itulah yang dihancurkan, bahkan dibunuh oleh sahabat tersebut, karena setan itu senang ketika disembah.